Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hakikat ibadah Goiru Mahdoh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifzulan Aziz, NIM G231190087 dari kelas A Pendidikan Agama Islam. Untuk mata kuliah di hari Jumat jam 5 sore. Pengertian dan hakikat ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi maknanya dan maksudnya hanya satu. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, raghbah atau senang, dan rahbah, takut, adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah, qalbiyah, lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik dan hati. Hakikat ibadah. Hakikat ibadah yaitu ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang menunjukkan bahwa tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Artinya kita juga harus ikhlas. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kita akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Hakikat ibadah sebagai cinta, seperti cinta kita terhadap Allah, jihad di jalan Allah, atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Takut maksudnya di sini tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk, tapi ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar ibadah dan fungsi ibadah. Dasar-dasar ibadah. Dasar-dasar ibadah. Ibadah harus dibangun atas 3 dasar, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mendahulukan kehendak, lalu perintah, dan menjauhi semua larangannya. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Di sini ada 4, yaitu ikhlas. Itu berarti semua yang kita lakukan hanya semata untuk Allah. Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terus 3, meninggalkan riya. Artinya beribadah bukan karena malu kepada manusia atau bukan ingin ditujukan kepada orang lain. Bermuraqabah, artinya yakin bahwa Allah melihat dan selalu ada di samping kita. Jadi intinya selalu dipantau. Ibadah Goiru Mahdoh. Ibadah Goiru Mahdoh yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antar sesama manusia. Misalnya sedekah, tolong menolong, dakwah, belajar, zikir, bekerja, dan lain sebagainya. Yang pertama sedekah. Sedekah atau dalam bahasa Arab sodakoh adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu ataupun jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Jadi banyak macam-macamnya. Sebagai contoh kecil,
yaitu dengan senyuman, itu juga merupakan sebuah sedekah. Lalu tolong menolong dalam bahasa Arabnya adalah ta'awun. Sedangkan menurut istilah, pengertian ta'awun adalah sifat tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan juga takwa. Lalu ada dakwah. Dalam bahasa Arab, dakwah atau yang berarti ajakan adalah kegiatan yang bersifat menyeru, untuk memanggil ataupun mengajak orang untuk beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu belajar, karena pentingnya ilmu pengetahuan dan banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya, para ulama menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib untuk semua makhluk, uh, maksud saya umat manusia, umat Islam terutama, sesuai dengan jenis ilmu yang akan dituntut olehnya. Lalu ada zikir atau zikir itu adalah sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah, di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. Bacaan zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Lalu ada bekerja. Bekerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut. Jadi bekerja juga merupakan ada tujuannya. Dan tujuan tersebut berupa imbalan, uang, atau barang. Seperti yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Prinsip-prinsip ibadah nggoyi rumah tuh. 1. Keberadaannya didasarkan atas tidak ada dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Lalu tata laksananya tidak perlu berpola pada contoh Rasulullah. Jadi nggak terlalu persis sama, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya lebih baik dilakukan sehingga perkara baru atau bid'ah dalam ibadah nggoyi rumah itu diperbolehkan. Atau sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Lalu 3, bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya, manfaat atau madorotnya dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurut logika sehat tidak baik, bahkan merugikan, maka tidak boleh dilaksanakan. Azasnya atau manfaat, selama itu bermanfaat dan tidak melanggar ajaran Islam, melengse atau bahasa Jawanya, maka selama itu boleh dilakukan. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.